Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita bertemu lagi dalam materi gangguan sistem pernapasan manusia. Gangguan pada sistem pernapasan manusia yang pertama adalah TBC. Ini adalah paru-paru yang mengalami penyakit TBC, yang mana merupakan peradangan yang menyerang dinding alveolus disebabkan oleh adanya bintil-bintil pada dinding alveolus. Penyebabnya adalah bakteri Mycobacterium tuberculosis. Gangguan yang kedua adalah kanker paru-paru. Perhatikan paru-paru yang sudah terkena kanker, yang mana pada kanker paru-paru di sini sel-sel paru-paru tumbuh tidak terkendali dan tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Disebabkan oleh 85% disebabkan oleh perokok dalam jangka waktu yang lama, sedangkan yang 10% sampai 15% terjadi pada orang yang tidak pernah merokok. Faktor keturunan dan lingkungan, misalnya polusi, perokok pasif, ini termasuk pada 10% sampai 15%. Jadi kanker paru-paru ini disebabkan oleh karena banyak merokok, perokok dalam jangka waktu yang lama yang tidak dirasakan, tapi lama-lama nanti paru-parunya rusak. Gangguan yang ketiga adalah pleuritis. Pleuritis di sini peradangan pada selaput pembungkus paru-paru atau dikenal dengan pleura. Disebabkan adanya infeksi pada paru-paru atau organ yang dekat paru-paru. Peradangan ini, pleura dapat menghasilkan cairan yang berlebih sehingga dada terasa sesak jika bernapas. Gangguan yang keempat adalah pneumonia. Perhatikan gambar paru-paru yang sudah terkena pneumonia. Pneumonia ini infeksi pada bronkeolus dan alveolus yang disebabkan oleh bakteri Streptococcus pneumoniae. Pada paru-paru terdapat cairan yang kental sehingga menghambat pertukaran gas pada paru-paru. Oksigen yang diserap paru-paru akhirnya berkurang karena apa? Terjadi penghambatan pertukaran gas pada paru-paru. Gangguan yang kelima adalah influenza. Influenza di sini disebabkan oleh virus influenza. Gejalanya demam, suhu di atas 39 derajat Celcius, pilek, bersin-bersin, batuk, sakit kepala, sakit otot, dan rongga hidung terasa gatal. Penyebarannya melalui udara. Agar terhindar dari influenza, maka sebaiknya memakai masker, cuci tangan dengan sabun sebelum makan. Gangguan yang keenam adalah tonsilitis anak-anak. Perhatikan di sini tonsil atau amandel, jadi peradangan pada tonsil. Tonsilitis ini berfungsi untuk menyaring virus atau bakteri yang akan masuk ke dalam tubuh bersamaan dengan makanan atau udara. Itu fungsinya tonsil.
Jadi kalau di tonsil ini terjadi peradangan, maka akan merasakan sakit tenggorokan, ya, sakit kepala, batuk, sakit pada bagian leher atau telinga. Hal ini disebabkan oleh virus adenovirus, rhinovirus, influenza, dan coronavirus. Inilah yang menyebabkan penyakit tonsilitis yang terjadi peradangan pada tonsil atau dikenal dengan amandel. Gangguan yang ketujuh adalah faringitis. Faringitis ini merupakan infeksi pada faring, biasanya disertai radang pada tonsil, sehingga kalau menelan makanan terasa sakit. Disebabkan oleh virus, bakteri, atau jamur. Contoh virus yang menyebabkan faringitis adalah adenovirus, rhinovirus, coronavirus, dan orthomyxovirus. Bagaimana penanganannya? Yaitu dengan memberi antibiotik dan mengkonsumsi makanan yang bergizi. Faringitis ini juga bisa disebabkan oleh bakteri yang namanya Streptococcus pyogenes. Nah, masih banyak penyakit-penyakit yang berkaitan dengan sistem pernapasan manusia. Contohnya yang saat ini baru gempar-gemparnya adalah penyakit COVID-19. Anak-anak bisa mencari di internet, surat kabar, di media-media yang lain tentang COVID-19. Nah, upaya menjaga kesehatan sistem pernapasan yang pertama adalah berolahraga secara teratur. Jadi anak-anak biasakan untuk olahraga secara teratur. Yang kedua, makan makanan yang bergizi. Makanan yang bergizi itu makanan yang bagaimana? Yang mengandung 4 sehat, 5 sempurna. Kemudian yang ketiga adalah banyak minum air putih, ya anak-anak. Paling tidak satu hari itu 8 gelas air putih yang kita minum. Kemudian yang keempat adalah tidak merokok, ya, karena merokok ini bisa menyebabkan penyakit kanker dalam jangka waktu yang lama. Kemudian yang kelima adalah untuk menghindari polusi. Jadi sebaiknya kalau naik kendaraan kemudian menggunakan masker. Karena apa? Untuk menghindari polusi, baik itu polusi udara, lebih-lebih di jalan raya. Nah, demikian anak-anak mengenai gangguan dan bagaimana usaha menjaga kesehatan sistem pernapasan. Setelah mempelajari gangguan penyakit pada sistem pernapasan manusia dan bagaimana usaha menjaga kesehatan, maka buatlah poster yang berisi upaya menjaga kesehatan sistem pernapasan manusia. Jadi tugas anak-anak untuk membuat poster upaya menjaga kesehatan sistem pernapasan manusia. Demikian anak-anak materi pada pertemuan kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.